Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan tropis dari famili Arecaceae yang merupakan penghasil utama minyak nabati (CPO), minyak sawit mentah dunia. Tanaman ini memiliki akar serabut, berdaun majemuk, dan menghasilkan buah dalam tandan yang diolah untuk industri makanan, kosmetik, hingga bahan bakar. Indonesia dan Malaysia adalah produsen terbesar. Buahnya berwarna kemerahan, seukuran plum besar, dan tumbuh dalam tandan besar. Setiap buah terdiri dari lapisan luar yang mengandung minyak dengan biji tunggal inti sawit juga kaya akan minyak. Tanaman yang menyerupai pohon, tingginya dapat mencapai 24 meter. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Buah sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari tiap pelepah. Minyak dihasilkan oleh buah. Kandungan minyak bertambah sesuai kematangan buah. Kelapa sawit diakui sebagai tanaman penghasil minyak nabati paling efisien dan produktif di dunia dibandingkan sumber minyak nabati lainnya. Secara biologis, sawit adalah tanaman monokotil berakar serabut yang dapat tumbuh tinggi, dan kini secara resmi dalam KBBI dikategorikan sebagai pohon. Produksi kelapa sawit di Indonesia, sebagai penghasil terbesar di dunia, utamanya ditujukan untuk minyak goreng, bahan pangan, margarin, krimer, produk konsumen, sabun, kosmetik, serta bahan bakar nabati, biodiesel, aftur. Komoditas ini merupakan bahan baku industri oleokimia dan energi terbarukan yang diolah dari buah sawit CPO dan inti sawit. Riau merupakan provinsi dengan luas perkebunan dan produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia, menyumbang sekitar seperempat produksi nasional dengan luas lahan melampaui 3 juta hektar. Produksi kelapa sawit merupakan bagian penting dari ekonomi Indonesia karena negara ini merupakan produsen dan konsumen sawit terbesar di dunia. Indonesia memasok kurang lebih separuh pasokan sawit dunia. Luas kebun sawit di Indonesia mencapai 6 juta hektar, 2 kali luas negara Belgia. Pada tahun 2015, Indonesia berencana membangun 4 juta hektar kebun untuk produksi bahan bakar bio yang bersumber dari minyak sawit. Tiongkok dan India adalah pengimpor minyak sawit terbesar di dunia. Sepertiga minyak sawit dunia diimpor oleh dua negara tersebut. Sepertiga produksi sawit dipegang oleh petani kecil dan sisanya oleh perusahaan multinasional. Pohon kelapa sawit yang ditanam 25 tahun yang lalu memiliki tingkat produksi rat. Minyak sawit merupakan bahan dasar berbagai produk konsumsi, mulai dari coklat, permen karet, lipstik, deterjen, donat. Minyak sawit dapat digunakan untuk begitu beragam peruntukannya karena keunggulan sifat yang dimilikinya yaitu tahan oksidasi dengan tekanan tinggi. Mampu melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya. Mempunyai daya melapis yang tinggi dan tidak menimbulkan iritasi pada tubuh dalam bidang kosmetik. Bagian yang paling populer untuk diolah dari kelapa sawit adalah buah. Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng dan berbagai jenis turunannya. Kelebihan minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi. Minyak sawit juga diolah menjadi bahan baku margarin. Sisa pengolahan buah sawit sangat potensial menjadi bahan campuran makanan ternak dan difermentasikan menjadi kompos. Selain manfaat utama minyak sawit sebagai minyak makan, minyak sawit juga dapat digunakan sebagai pengganti lemak susu dalam pembuatan susu kental manis dan tepung susu skim. Meskipun produksi cenderung meningkat, industri ini menghadapi tantangan stagnasi hasil dan lambatnya peremajaan sawit rakyat. Indonesia didominasi oleh beberapa konglomerat seperti Keluarga Wijaya, Sinar Masgar, Martua Sitorus, KPN Corp, Mantan Wilmar, Antoni Salim, Salim Group, Indofood Agri, dan Sukanto Tanoto, RGE, Asian Agri. Dengan kepemilikan lahan yang sangat luas dan operasi yang terintegrasi, menjadikan mereka pemain kunci di industri kelapa sawit nasional dan global. Gaji di PT Sawit bervariasi tergantung posisi. Mulai dari sekitar 2,5 juta rupiah 4,5 juta rupiah untuk pemanen, tukang kebun, hingga belasan juta rupiah untuk level manajerial seperti hari manajer 18,5 juta rupiah. Atau asisten 10,2 juta rupiah dengan angka pastinya dipengaruhi lokasi, Sumatera, Kalimantan, dan kebijakan perusahaan.
serta wajib mengikuti UMR setempat. Kelapa sawit tumbuh optimal di wilayah tropis dengan curah hujan tinggi, suhu hangat sepanjang tahun, dan intensitas cahaya matahari yang cukup. Tanaman ini memiliki batang tegak dengan tinggi mencapai 20-30 meter, serta umur produktif rata-rata 25-30 tahun, menjadikannya salah satu komoditas perkebunan jangka panjang yang paling efisien. Kelapa sawit merupakan penghasil minyak nabati dengan produktivitas tertinggi per satuan luas dibandingkan tanaman minyak lainnya, seperti kedelai, bunga matahari, dan rapeseed. Industri kelapa sawit berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara produsen, terutama Indonesia dan Malaysia. Sektor ini menjadi sumber devisa, pencipta lapangan kerja, serta penopang pendapatan jutaan rumah tangga petani kecil. Kelapa sawit dikirim di berbagai wilayah tropis dunia, terutama di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Indonesia dan Malaysia merupakan dua produsen minyak kelapa sawit terbesar secara global. Industri sawit berkembang pesat, terutama di luar Sumatera, dengan adanya program perkebunan inti rakyat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Kini, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan kontribusi yang sangat signifikan terhadap devisa negara dan pembangunan ekonomi. Kelapa sawit Elaeis guineensis bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman ini merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Minyak sawit digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, sabun, kosmetika, industri baja, kawat, radio, kulit dan industri farmasi. Kelapa sawit pertama kali datang ke wilayah Indonesia modern sebagai tanaman hias